yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita awali dari ayat ke-31 sampai dengan ayat ke-33 pada surah Yunus. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru melalui ketiga ayat yang kita baca di pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita memperhatikan sejenak atas apa-apa yang telah kita dapati dalam beberapa ayat yang telah kita baca pada hari sebelumnya, yaitu khususnya pada ayat ke-27 sampai dengan ayat ke-30 yang telah sama-sama kita baca, dan kemudian telah mendapatkan pula kita penjelasan dan tafsir dari ayat-ayat ini melalui guru kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar pada hari Jumat kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Melalui ayat-ayat yang telah kita baca pada ayat ke-27 sampai dengan ayat ke-30, dan kemudian apalagi kalau seandainya kita perhatikan pula ayat-ayat yang dibaca sebelumnya, maka selalu kita mendapati di dalam Al-Quran ini Allah selalu menyandingkan, setelah Allah menggambarkan mengenai bagaimana orang-orang yang istiqomah dalam keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa berupaya melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya dan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas dari apa yang dilakukannya. Nah, sehingga betul-betul mencerminkan apa yang dilakukannya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan selalu bercita-cita agar esok bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Maka Allah menggambarkan hal ini kepada kita semuanya melalui ayat-ayat yang sebelumnya. Maka begitu juga kita bisa mendapati setelah Allah menceritakan mengenai bagaimana orang-orang yang mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus senantiasa berada di dalam jalan yang lurus, maka Allah menggambarkan pula sebagaimana kita dapati di dalam ayat ke-27, dan mereka yang mengusahakan kejahatan balasannya ialah kejahatan yang serupa, dan kehinaan akan menimbuni wajah mereka. Tak ada akan yang melindungi mereka dari azab Allah. Wajah mereka seolah-olah sudah tertutup oleh kentalnya malam yang gelap. Mereka itulah penghuni neraka. Di sana mereka tinggal selama-lamanya. Maka ketika kita mendapati di dalam ayat ini, Bapak dan Ibu, tentunya kita bisa mendapati bahwa pengertian wajah yang gelap ini bukanlah pengertian semata hanya wajah secara fisik, tetapi bagaimana sesungguhnya kalau seandainya kita memperhatikan ketika kita berhadapan dengan seseorang yang kita hadapkan, yang merupakan ekspresi daripada harkat dan keberadaan kita adalah muka kita sesungguhnya. Maka kita bisa mendapati bahwa ketika seseorang itu telah melakukan perbuatan tercela dan kemudian sesungguhnya merupakan kezaliman kepada dirinya sendiri, maka tidak mampu walaupun untuk mengangkat muka sekalipun. Dan kemudian kita harus waspada pula Bapak dan Ibu melalui apa yang kita dapati di dalam ayat ke-27 ini. Bagaimana kita bisa mendapati Allah menjelaskan dalam situasi yang demikian ini. Allah menyampaikan bukan hanya kehinaan, tetapi kehinaan itu menimbuni, artinya bahwa kalau kita memperhatikan bagaimana pengertian menimbun. Menimbun itu artinya bahwa sesuatu yang berlapis-lapis, berlapis-lapis. Maka na'udzubillahi min dzalik, semoga Allah jauhkan kita semuanya dari kehinaan, apalagi kehinaan yang bertimbun-timbun, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ke-27 ini. Dan kemudian kita bisa mendapati pula Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana di dalam ayat ke-28, dan tatkala semua dikumpulkan, kemudian kami berkata kepada mereka yang mempersekutukan kami, tinggallah kamu dan sekutumu di tempat itu. Kami akan memisahkan mereka satu sama lain, dan sekutu-sekutu mereka akan berkata, bukanlah kami yang kamu sembah dahulu.
Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita pun berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di dalam perjalanan kehidupan kita ke depan ini, yang kita tidak tahu sampai kapan Allah izinkan kita melanjutkan perjalanan kehidupan ini, semoga kita tidak bersekutu melainkan dengan orang-orang yang sama-sama kita tahu bahwa dalam persekutuan itu akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kita memohon kepada Allah semoga tidak ada sesuatu pun yang menjadi antara situasi dan kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan ini, terdapat sesuatu yang justru akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Cukup Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu. Kami sama sekali tidak tahu menahu tentang penyembahanmu kepada kami. Maka itulah yang diucapkan oleh mereka nanti ketika mereka saling salah menyalahkan antara satu dengan yang lainnya atas apa yang telah mereka perbuat di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita tidak termasuk kategori orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ke-28 dan 29 ini, melainkan kita berupaya mengisi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya pada jalan yang diridhoinya. Nah, kini Bapak dan Ibu bersama-sama kita menelusuri 3 ayat terbaru yang kita baca pada pagi hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya di dalam memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, dan semoga Allah hadirkan hikmah yang luar biasa bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr. Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah pula yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa pula yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun. Mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, tidakkah kamu mau bertakwa kepadanya? Ayat ke-32. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Demikianlah Allah, Tuhanmu yang sebenarnya. Sesudah kebenaran, apa pula yang tinggal selain daripada kesesatan? Lalu bagaimanakah kamu sampai dibelokkan? Ayat ke-33. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Demikianlah firman Tuhanmu, perkataan Tuhanmu, dibuktikan kebenarannya terhadap golongan orang-orang yang fasik, orang-orang yang durhaka. Sungguh mereka tidak akan beriman. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, di pagi hari ke-22 kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kita mendapati kembali bahwa maha benar Allah yang telah menyampaikan bahwa tidak sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melainkan Allah yang membimbing dan Allah yang memberikan wahyu kepadanya. Dan betapa kita mendapati karakter Rasulullah SAW as-siddiq adalah benar, jujur, tidak menyembunyikan apa-apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya, dan semuanya disampaikan kepada kita. Kita dapati dalam ayat ini, qul, katakanlah. Maka perintah untuk mengatakan ini diawali dengan perintah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ketika kita memperhatikan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyajikan di dalam Al-Qur'an,
Walaupun dari sisi asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini adalah ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun kita bisa mendapati universalitas di dalam setiap ayat yang kita dapati di dalam Al-Quran ini. Maka kepada Nabi Muhammad SAW diminta untuk mengatakan, menyampaikan pesan kepada orang-orang fasik itu. Maka sepatutnya hal ini pun menjadi pesan pula yang kita hantarkan, terutama kepada diri kita sendiri. Agar ketika kita menjalani kehidupan dalam beragama dan melaksanakan seluruh ritual-ritual kita, tidak hanya kita melaksanakan dikarenakan kita melihat sudah ada contoh atas apa yang disampaikan, namun benar-benar kita berupaya agar semakin mengakar dari apa yang kita lakukan itu. Kembali kita mendapati bahwa di dalam ayat ke-31 ini, pola penyajian ayat ini adalah disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Maka kalau seandainya dihantarkan dengan pertanyaan, artinya membutuhkan jawaban. Maka di dalam menghadirkan jawaban, tentu tidak serta-merta memberikan jawaban itu, melainkan harus ada uraian-uraian dan ada proses sampai dengan hadirnya jawaban itu sendiri. Maka kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan, ataupun contoh yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika hal ini ditanyakan kepada siapapun secara hakiki, maka tidak akan mungkin ada seseorang pun yang bisa memberikan jawaban di luar daripada apa yang disajikan di dalam ayat ini. Ketika Allah menyampaikan pertanyaan mendasar, siapa sesungguhnya yang memberikan rezeki kepada setiap diri kita? Baik rezeki yang dari langit ataupun rezeki yang dari bumi. Baik rezeki yang bersifat materi ataupun rezeki yang tidak berupa materi. Maka tidak akan mungkin seseorang itu mengatakan bahwa ada seseorang atau pihak tertentu yang memberikan rezeki itu. Kalau kita berbicara mengenai hakikat keberadaan rezeki itu, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun memang di dalam pelaksanaannya Allah menurunkan rezeki itu. Allah menyampaikan, nahnu narzuqukum, bahwa kami memberikan rezeki itu. Artinya bahwa Allah menurunkan rezeki itu dan Allah pun menggunakan mata rantai agar rezeki itu tiba dan hadir di seputar kehidupan kita. Sebagaimana halnya Allah yang telah menciptakan tanaman-tanaman itu. Dan di antaranya Allah yang telah menciptakan padi-padian itu, dan kemudian para petani menanamnya, merawat, memeliharanya, sampai dengan kemudian memetik hasilnya dan menggilingnya, sehingga menghadirkan beras yang kemudian beras itu tiba di rumah kita, kita masak, kita tanak, dan kemudian kita menikmati dan menyantapinya. Sepintas kita melihat bahwa rezeki itu seakan-akan kita dapatkan dari petani yang menghasilkan beras. Namun kalau seandainya kita mengurut sampai ke ujung, bahwa sesungguhnya Allah yang telah memberikan itu semuanya. Maka begitu juga Bapak dan Ibu, Allah menyampaikan pertanyaan mendasar bagi kita semuanya. Siapakah yang menguasai pendengaran atau penglihatan? Atau pertanyaan, siapakah yang telah menciptakan pendengaran atau penglihatan itu? Dan betapa kita mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Allah telah menciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati. 3 elemen ini yang Allah sebutkan ketika Allah berbicara mengenai penciptaan manusia. Maka betapa pentingnya ketika kita memperhatikan mengenai bagaimana hakikat daripada pendengaran dan penglihatan ini. Allah menyampaikan di dalam ayat ini pendengaran dan penglihatan. Sejauh mana kita memahami ketika kita memiliki mata untuk melihat dan kemudian telinga untuk mendengar. Sama seperti halnya ketika kita misalnya sedang berada dalam forum seperti ini. Boleh jadi tiba-tiba lewat seorang pedagang
gerobak sayur misalnya meneriakkan dagangannya, atau tukang bakso lewat, bakso misalnya. Kita mendengar teriakan tukang bakso ataupun gerobak sayur itu. Tetapi fokus pendengaran kita tidak ke sana. Kita sedang mendengarkan dan mengikuti acara ngaji bareng online ini. Maka yang Allah tanyakan di sini adalah pendengaran. Dan kualifikasi pendengaran apakah sesungguhnya yang kita fokuskan pada setiap saat itu sendiri. Maka betapa pentingnya mengenai masalah pendengaran ini, dan juga masalah penglihatan. Maka kita dapati banyak sekali di dalam Al-Quran, Allah menyampaikannya untuk kita semuanya. Maka selain dari pertanyaan Allah yang menanyakan kepada kita, siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan untuk kita? Yang kita dapati di dalam ayat ke-31 ini. Maka Allah pun menyampaikan untuk kita renungkan bersama, sebagaimana terdapat di dalam surah An-Nahl, surah ke-16, ayat ke-78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Selalu 3 serangkai ini Allah sajikan. Begitu juga kita mendapati hal yang sama di dalam surah ke-17, surah Al-Isra ayat ke-36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sehingga kalau seandainya kita memperhatikan pada ayat sebelumnya yang sama-sama kita baca dan dengarkan tadi, bahwa Allah menciptakan 3 serangkai itu, pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi di dalam akhir kehidupan kita, Allah pun menyampaikan pada ayat 36 ini, bahwa Allah akan minta pertanggungjawaban terhadap anugerah 3 hal itu. Begitupun dalam surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat ke-78. Wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dalam surah As-Sajdah, salah satu surah yang sangat disunnahkan untuk membacanya, terutama pada hari Jumat, Allah menyampaikan, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dan kemudian kalau sana kita mendapati bahwa bagaimana surah As-Sajdah dipasangkan dengan surah Al-Mulk, maka kita bisa mendapati salah satu pertautan dari kedua surah, daripada 2 surah ini. Kita mendapati di dalam ayat ke-23 pada surah Al-Mulk, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Maka kalau seandainya kita memperhatikan Bapak dan Ibu bahwa di dalam setiap pesan yang Allah hadirkan di dalam ayat-ayatnya, maka tidak cukup kita hanya membacanya, menggunakan mata kepala kita, ataupun nilai-nilai intelektualitas kita semata. Dikarenakan terlalu dalam pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat ini, yang ketika Allah ingin menyampaikan petunjuk dan hikmahnya kepada setiap anak manusia,
kita sama-sama melihat Bapak dan Ibu bahwa secara fisik pun sesungguhnya kalau saatnya kita perhatikan bahwa pendengaran dan penglihatan Allah menempatkan dan mendesainnya sedemikian rupa bahwa betapa perangkat pendengaran itu sangat kompleks sesungguhnya Bapak dan Ibu. Begitu juga dengan penglihatan yang kita menggunakan mata kepala kita ini. Maka betapa sering kita mendapati dalam kehidupan ini kita hanya sebatas melihat, tetapi tidak memperhatikan. Maka karenanya kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam bahasa Arab itu sendiri, kosakata yang digunakan untuk melihat itu banyak sekali. Maka sepatutnya hal ini pun memberikan pesan kepada kita bahwa sampai sejauh mana kita mengoptimalkan penglihatan itu. Saya pernah satu ketika Bapak dan Ibu mengikuti sebuah konsep manajemen mengenai bagaimana kita bisa mempelajari karakter anak manusia. Maka di dalam teori yang saya pelajari itu bahwa di dalam cara seseorang untuk mendapatkan informasi, terdapat kecenderungan-kecenderungan di dalamnya. Ada mereka yang lebih dominan menggunakan kapasitas sensingnya, yaitu mereka hanya melihat apa yang nampak pada permukaannya. Misalnya ketika mendapati seseorang itu, maka terpaku apa yang dilihatnya hanya kepada apa warna baju yang digunakannya, motif apa yang terdapat pada baju itu, mahal atau tidaknya baju itu. Yang dilihat hanya di permukaannya. Tetapi bagi seseorang yang memiliki kecenderungan, memiliki intuisi yang baik, maka tidak itu yang dilihatnya. Maka yang terhadirkan di dalam impresinya mendapati situasi yang sama, maka yang terlihat padanya serasi atau tidaknya hal itu. Dan kemudian menggambar apakah sebetulnya representasi daripada pakaian-pakaian itu. Maka disinilah Bapak dan Ibu kita mendapati bahwa betapa naifnya kalau saat ini kita menganggap bahwa dengan objek yang sama, kita mengharapkan bahwa setiap orang memiliki persepsi yang sama dengan apa yang kita punya. Maka di sini kita berupaya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketika Allah hadirkan di dalam ayat ke-33, kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Bahwa demikianlah firman Tuhanmu dibuktikan kebenarannya terhadap golongan yang durhaka, sungguh mereka tidak beriman. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pendengaran, penglihatan yang melalui keduanya ini akan menghantarkan informasi dan akan mempengaruhi hati kita semuanya. Maka semoga pendengaran dan penglihatan yang kita dapati dengan mengarahkan mata kita ini ketika memandangnya ataupun mengarahkan telinga kita ini untuk mendengarkan, maka semoga yang kita lihat adalah tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ketika Allah menyampaikan kepada kita bahwa inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bahwa dari seluruh fenomena penciptaan alam semesta dan bergulirnya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda. Terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Bagi orang yang berpikir, bagi orang yang arif, dan bagi orang-orang yang mau merenungkan terhadap apa yang dilihatnya. Seraya dia terus ingat kepada Allah yang membimbingnya bahwa di dalam melihat objek itu, maka dipandu dengan tuntunan Allah. Tidak melihatnya dengan sesuatu yang dia tahu bahwa hal ini bukanlah panduan dari Allah. Melihatnya dengan kacamata kebenaran, bukan kacamata persepsi.
Nah, inilah kalau seandainya kita memperhatikan Bapak dan Ibu yang dimaksudkan dengan pendengaran dan penglihatan yang disajikan di dalam ayat ini, tidak merupakan representasi secara fisik dari mata atau telinga kita secara fisik yang ada di kepala kita ini. Maka hal inilah kita mendapati beberapa hari yang lalu misalnya. Ketika saudara kita, Mas Taufik, Dr. Taufik, hadir di dalam forum ini, dan beliau hanya 5% kemampuan penglihatannya. Ke masjid pun beliau harus dituntun oleh ayahnya. Sajadahnya pun dipasangkan oleh ayahnya. Tetapi apa yang kita dapati dari Mas Taufik ini? Walaupun secara fisik orang mengatakannya tunanetra, tidak memiliki penglihatan, tapi itu secara fisik tetapi hatinya bercahaya. Begitu terang dan bercahayanya sehingga cahayanya itu bukan hanya menerangi dirinya sendiri. Betapa kemudian kita bisa mendapati bahwa Mas Taufik diterima di mana-mana kini. Menjadi narasumber bukan hanya menjadi dosen di ITB, tetapi menjadi narasumber di lembaga-lembaga pemerintah dan diundang sebagai pembicara di berbagai universitas. Padahal secara fisik, orang mengatakan Mas Taufik itu buta. Tapi apa yang kita dapati dan kita lihat pada saat Mas Taufik sharing di dalam forum ini? Saya yakin bahwa sampai dengan kemudian saya menyampaikan bahwa Mas Taufik itu sebetulnya hanya 5% penglihatannya. Saya yakin bahwa sebagian kita mengatakan tidak ada sesuatu yang berbeda pada diri beliau. Karena Bapak dan Ibu ingat ketika itu beliau tampil ceria. Ceria dan tampil natural sekali, Masya Allah. Tidak dijadikannya kebutaan matanya secara fisik itu untuk menghambatnya, mengeluarkan fitrah yang Allah berikan di dalam dirinya. Maka sepatutnya hal ini menjadi renungan bagi kita. Kita yang diberikan Allah nikmat yang luar biasa. Mata bisa melihat, telinga yang begitu jelasnya. Kepintaran yang luar biasa. Namun kita arahkan kemana di dalam kita mengoptimalkan dan menggunakan pendengaran dan penglihatan ini? Apakah telinga dan mata kita peka terhadap pesan-pesan Allah? Apakah mata dan kepala kita, apakah mata dan telinga kita peka terhadap sesuatu yang membuat kita semakin disukai oleh Allah? Ataukah sensitif kita terhadap sesuatu yang kemudian bisa membuat kita justru terlontar daripada keridhaan Allah itu? Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dan mengajar kepada kita semuanya, memberikan contoh yang luar biasa. Rasulullah peka sekali terhadap sumber-sumber kebaikan yang menghantarkannya dalam keridhaan Allah. Seperti halnya yang kita dapat dalam kisah tadi itu. Seorang mencaci makinya, Rasulullah bersabar saja dan tidak menyaut satu patah kata pun dari ucapan-ucapan itu. Berbeda dengan Abu Bakar yang kemudian berdiri mau marah rasanya ia kepada orang yang telah menghina Rasulullah. Sehingga di sini kita bisa melihat perbedaannya. Abu Bakar ketika itu melihat fisiknya, bahwa ada seseorang di hadapan Rasulullah menghina Rasulullah. Dengan sepenuh cintanya kepada Rasulullah, bahwa dia wajib membela Rasulullah. Tetapi berbeda dengan Rasulullah dalam diamnya. Dalam diamnya, Rasulullah melihat yang berbeda, bahwa pada saat itu malaikat sedang mendoakan Rasulullah dengan kesabarannya. Bahwa Rasulullah mendapati suasana spiritualitas terjadi, bahwa Allah memberikan peluang baginya untuk mendapatkan limpahan rahmat melalui doa-doa para malaikat itu, dan bahwa betapa Rasulullah mendapatkan ini kesempatan untuk melatih nilai-nilai kesabaran yang Allah selendangkan di dalam dirinya. Maka sepatutnya hal ini Bapak dan Ibu menjadi perhatian kita bersama.
bahwa Allah memberikan kepada kita tidak hanya fisik. Allah berikan pengetahuan, Allah berikan pendengaran dan penglihatan. Dan sesungguhnya lebih banyak lagi yang Allah anugerahkan bagi kita, bukan hanya pendengaran dan penglihatan. Tetapi Allah jadikan dua hal ini, pendengaran dan penglihatan ini yang utama. Dikarenakan melalui pendengaran dan penglihatan inilah sesungguhnya memberikan potensi apakah kita akan mendapatkan petunjuk atau kita terlempar dari keridhaan Allah. Betapa ketika kita tidak menghadirkan dari hasil rekaman pendengaran kita, pendengaran yang baik, yang bersandarkan kepada hati, bersandarkan kepada keridhaan Allah, dan begitu juga kepada penglihatan yang tidak disandarkan kepada hati dan keridhaan Allah, maka akan menghantarkan kita kepada sebuah pemikiran, konklusi, keputusan, dan akhirnya menyebabkan kita berada dalam langkah-langkah yang tidak benar di dalam kehidupan ini. Maka di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa setiap kita akan mendapatkan ujian di dalam kehidupan ini. Semoga kita dapat menyikapi ujian ini sebaik-baiknya. Maka dari itulah saya ingat sekali Bapak dan Ibu, ada sebuah pesan. Tapi saya ingin menghantarkan pesan ini untuk kita semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dulu lama sekali, almarhumah ibu saya selalu mengatakan, berhati-hati dengan mulutmu. Daripada pecah di mulut, lebih baik pecah di perut, itu istilahnya. Artinya bahwa dari mulut kita bisa mengeluarkan sesuatu. Kita bisa menggambarkan seperti halnya balon itu, kalau misalnya dia pecah, maka dia akan muncrat kemana-mana itu percikan airnya, tidak beraturan. Tetapi berbeda kalau seandainya dari balon itu kita keluarkan air yang berada di dalamnya melalui mulutnya. Dengan kita buka ikatannya, maka kita bisa mengarahkan sebetulnya kemana air itu akan mengalirnya. Maka dari itu sesungguhnya pesan-pesan seperti ini banyak sekali hadir dalam kehidupan masyarakat kita, bahwa betapa kita harus berhati-hati dan berupaya mengendalikan emosi kita. Dan sesungguhnya ketika emosi sedang memuncak itu adalah merupakan sesuatu yang sangat buruk akibatnya bagi diri kita pribadi apabila kita mengambil keputusan ataupun mengeluarkan sesuatu. Maka menahan diri, menahan ucapan yang tidak baik itu adalah pintu rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Pengalaman saya pribadi dan boleh jadi setiap kita Bapak dan Ibu, bahwa betapa ketika kita mengekspresikan emosi dan kemarahan itu boleh jadi hanya kepuasan sesaat, sebentar sekali. Tetapi rasa sesal itu akan lama sekali. Akan lama sekali. Apalagi kalau saat kita menyadari bahwa dari sesuatu yang kita ucapkan boleh jadi, mungkin menurut kita sudah selesai, namun boleh jadi hal itu menjadi luka yang dalam dan lama bagi orang-orang yang berada di seputar kita. Maka mudah-mudahan melalui ayat ini Bapak dan Ibu kita, ketika kita meyakini bahwa Bahasan terlihat bahwa betapa nanti Allah akan meminta kepada kita semuanya pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dihadirkan melalui pendengaran, penglihatan, dan hati kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan melalui apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ke-32, demikianlah Allah Tuhanmu yang sebenarnya. Sesudah kebenaran apa pula yang tinggal selain daripada kesesatan itu. Maka mudah-mudahan Allah tuntun benar-benar perjalanan kehidupan kita ke depan, Bapak dan Ibu. Kalau saja kita meyakini bahwa melalui Al-Quran kita bisa mendapatkan mutiara-mutiara hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, maka semoga kita tidak berpaling daripada Al-Quran. Kalau sana Al-Quran adalah kebenaran, maka di luar Al-Quran adalah sesuatu yang ketika kita ikuti yang tidak sesuai dengan apa yang Allah sajikan di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, sesuatu yang boleh jadi akan menghantarkan kita kepada sesuatu yang mengakibatkan penyesalan mendalam bagi kita semuanya, bukannya penyesalan di dunia, namun yang paling utama adalah penyesalan di akhirat nanti.
Dan bagaimana kita bisa mendapati bahwa Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa betapa ketika nanti telah dikembalikan kita semuanya dalam kehidupan akhirat, maka yang terjadi pada orang-orang yang tidak melaksanakan kehidupan sebaik-baiknya dalam kehidupan ini adalah rasa sesal yang luar biasa. Maka mudah-mudahan kepada kita yang Allah masih berikan kesempatan menjalani kehidupan ini, semoga kita bisa mengoptimalkan Bapak dan Ibu kesempatan Allah berikan kepada kita semuanya. Dan semoga kita pun dijadikan hamba-hamba Allah yang sabar dan istiqomah dalam iman dan Islam. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan ketika Allah telah menyertai kita semuanya, maka tidak sepatutnya ada sesuatu lagi yang perlu kita risaukan di dalam kehidupan ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maka mudah-mudahan dengan kita bisa memberikan penyikapan terbaik terhadap ujian yang Allah berikan dalam kehidupan ini, maka semoga kita semuanya mendapatkan ampunan dan kasih sayang yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan dan Allah amanahkan kepada kita semuanya. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunan, rahmat, barokah dan ridhonya untuk kita semuanya. Dan melalui setiap huruf, kata dan ayat ini, semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya. Tiada hari melainkan kita terus menjadikan Al-Quran sebagai mitra dalam keseharian kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Nah, Bapak dan Ibu, demikian dari saya, mohon maaf lahir dan batin.